take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me, lifting my spirits to the sky. Where a million angels singing amazing harmony, and the words of love they bring to the never-ending story. A million voices sing to the wonder of our eyes, so I might beneath your hand. You are my guardian, angel of mine. Cantate Caeli Chorus Angelorum, venite adoramus in salite secula et seculorum, laudate Deo in gloria. Can you be my angel now, watching over me? Comfort and inspire me to see our journey through. Can I be your friend indeed, from all care set free? The clouds would pass away, then I'd be an angel too. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for
Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me, lifting my spirits to the sky. There are million angels singing amazing harmony, and the words of love they play to the never-ending story. A million voices sing to the wonder of the light, so I might beneath your hand. You are my guardian, angel of mine. Cantate Caeli chorus angelorum, venite adoramus sedes eum, salite saecula et saeculorum, laudate Deo in gloria. Can you be my angel now, watching over me? Comfort and inspire me to see our journey through. Can I be your friend indeed, from all care set free? The clouds would pass away, then I'd be an angel too. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me.
Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow.
Yang kami hormati Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Monsinyur Aloysius Sudarso, Romo Andreas Suparman, Romo Pit, para romo, para frater, bruder, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Secara khusus bagi keluarga besar Suster Maria Norberta FCH yang sedang berduka yang hadir di kapel ini maupun yang tidak bisa hadir dan mengikuti misa requiem ini secara live streaming. Selamat pagi dan selamat datang di Kapel Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda, Kapel para Suster Santo Fransiskus Caritas Palembang. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama untuk mendoakan saudari kita, Suster Maria Norberta FCH. Suster Maria Norberta FCH berpulang kepada Allah Bapa pada hari Kamis 9 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum perayaan Ekaristi ini dimulai, kita sejenak akan mendengarkan riwayat hidup Suster Maria Norberta yang akan dibacakan oleh Suster Maria Stella FCH. Kepada Suster Maria Stella dipersilakan. Riwayat hidup Suster Maria Norberta FCH. Lahir di Klepu, Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 1942 dari pasangan Bapak Ahmad Juri dan Ibu Rebuta. Dengan nama kecil Florentina Mijem. Terlahir sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. 4 saudara yang lain yaitu Ibu Ginem, Ibu Ngadinem, Bapak Sugeng, dan Ibu Sunarsih. Riwayat pendidikan. Lulus Sekolah Rakyat Kanisius Klepu tahun 1955. Lulus SMP Katolik Saverius Belitang tahun 1962. Lulus SMA Saverius I Palembang tahun 1965. Lulus Akademi Keperawatan Santo Karolus Jakarta tahun 1970. Riwayat panggilan masuk biara Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Penerimaan postulan tanggal 18 Oktober 1958. Penerimaan busana biara tanggal 15 Agustus 1959. Profesi pertama tanggal 15 Agustus 1961. Profesi kekal 15 Agustus 1966. Perayaan Pesta Perak Hidup Membiara tanggal 8 Desember 1991. Perayaan 40 tahun Hidup Membiara tanggal 15 Agustus 2001. Perayaan 50 tahun Hidup Membiara 8 Desember 2011. Perayaan 60 tahun Hidup Membiara 15 Agustus 2021. Riwayat sakit.
Pada tanggal 30 Maret 2024, kondisi Suster Norberta menunjukkan kondisi yang lemah dan sakit, sehingga ia mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit dari Romo Paroki Romo Gono Pratowo PR. Pada tanggal 31 Maret 2024, Suster Norberta terlihat lemas, tidak mau makan. Akhirnya dirawat di Rumah Sakit Caritas Hospital Palembang pada tanggal tersebut dan selama 17 hari ia dirawat di rumah sakit. Kondisi suster semakin membaik dan melihat kondisi demikian maka dokter mengizinkan untuk pulang dan dirawat di rumah. Pada tanggal 18 April 2024, Suster Nur ke Biara dan dirawat di Biara. Namun setelah di Biara kondisinya kembali menurun, nafas sesak. Lalu pada tanggal 22 April kembali dirawat di Caritas Hospital Palembang. Karena kondisi sesak dan tidak stabil, maka saat itu dipindah di ruang ICU. Pukul 23 mendapat sakramen pengurapan orang sakit dari Romo Surawan. Pada tanggal 24 April kondisi Suster Norberta semakin menurun sehingga dipasang ventilator. Pada tanggal 6 Mei kondisi membaik sehingga dokter mengizinkan untuk melepas ventilator. Namun pada tanggal 8 Mei pukul 13.30 kondisi menurun, tensi darah menurun, pernafasan juga berat dan sesak. Tanggal 9 Mei 2024 tepat pukul 12:07 waktu Indonesia Barat, pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Suster Norberta dipanggil Tuhan. Kini ia berbahagia bersama Allah Bapa yang sangat ia cintai. Selamat jalan Mawar Caritas. Terima kasih untuk persembahan hidupmu dan kesetiaanmu bagi kongregasi, gereja, dan Tuhan. Hidupmu menjadi inspirasi dan teladan bagi kami semua. Doa kami mengiringi perjalananmu menuju Bapa di surga. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Kita berduka atas kepergian Suster Norberta, tetapi kita yakin bahwa Allah demikian rahim. Dia menyelamatkan semua orang, tak satu pun akan dibiarkannya hilang. Kita berduka, tetapi kita juga bersyukur bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Andaikan hidup ini hanya milik sendiri, kita usahakan bagaimanapun akan habis. Di dalam Tuhan, kita meyakini hidup ini akan berlanjut karena Tuhan adalah sumber kehidupan itu. Kita bersyukur juga atas keteladanan hidup yang diberikan oleh Suster Norberta. Semoga keteladanan itu juga dapat kita warisi, kita kembangkan. Semoga semakin banyak orang terlayani untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini dan akhirnya bersamanya akan hidup mulia di surga. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Suster Norberta, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Terimalah saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang benar akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan kepada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak supaya kejahatan jangan mengubah dirinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan pada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tetapi tidak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang suci tersedia perlindungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak
siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Sejarah keselamatan itu sejarah yang sangat panjang, tetapi seluruhnya merupakan ungkapan kerahiman Allah bagi manusia. Allah mengusahakan segala cara baik untuk menyelamatkan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia dikasihi dengan kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, karena kita semua adalah gambar diri Allah, bagian tak terpisahkan dari hidup Allah. Sejak awal mula manusia diciptakan, dia diberi roh, dan roh itu adalah roh Allah sendiri. Kita dihembusi oleh nafas Allah. Maka bagaimanapun juga manusia itu akan disayangi oleh Allah dengan kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, karena merupakan bagian dari diri Allah sendiri. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kitab kebijaksanaan. Bukan usia yang panjang itu. Syukurlah kalau manusia berusia panjang. Tetapi bukan usia yang panjang itu yang menjadi berkat bagi manusia, melainkan kebenaran. Orang yang benarlah yang mendapatkan berkat dari Allah. Pastilah Allah mengasihi orang benar yang mentaati perintah Allah jauh lebih daripada orang yang terus-menerus meninggalkan Allah atau menjauh dari Allah. Walaupun juga bahwa orang yang menjauh dari Allah terus-menerus dikasihi dengan dipanggil pulang, dipanggil terus-menerus untuk
berada di jalan benar. Wahyu yang pelan-pelan disampaikan oleh Allah memuncak dalam diri putranya. Putranya adalah sang kebenaran, kehidupan, dan dialah jalan. Karena itu siapapun yang mengikuti dia, bahasa Tuhan yang diberikan Bapa kepadaku, siapapun yang mengikuti dia di jalannya tidak akan salah jalan atau tidak akan kesasar, tidak akan memuncak pada tujuan yang salah, melainkan sampai pada tujuan hidup kita di mana Allah sendiri bermaksud ketika menciptakan kita hidup bersama dengan Allah. Barang siapa mengikuti Tuhan, sekali lagi bahasa Tuhan adalah yang diberikan Bapa kepadaku, yang tak seorang pun akan dibuang itu, tidak akan kesasar, tidak akan salah jalan, sebab kita berada pada kebenaran. Kebenaran yang diwahyukan pelan-pelan melalui para nabi, melalui kitab kebijaksanaan, adalah atribut Tuhan sendiri. Dia bukan hanya jalan, dia adalah kebenaran. Dan karena itu barang siapa berjalan di dalam dia, tidak akan salah jalan, tidak akan kesasar, melainkan akan sampai pada tujuan kita. Tujuan kita hidup bersama dengan Allah. Dan karena itu predikat Tuhan adalah juga kehidupan. Tuhanlah pemilik kehidupan kita ini. Andaikan hanya pemilik kita kehidupan ini, akanlah sia-sia. Diusahakan bagaimanapun, sepanjang apapun usia kita di dunia ini akan selesai. Tetapi karena hidup ini milik Tuhan yang adalah sang kehidupan, kehidupan kita selesai di dunia ini akan berlanjut di dalam Tuhan, dalam kebahagiaan abadi, sesuai dengan maksud hati Allah yang demikian rahim, tidak memandang keberdosaan dan kelemahan kita sebagai yang harus dipisahkan dari Dia. Tuhan menghendaki kita berhidup bersatu dengan Dia, dan karena itu dengan rela diutusnya putranya untuk menebus, untuk menjadi silih, untuk menjadi pengganti pembayar hutang dosa kita kepada Allah. Karena dosa manusia demikian berat, maka putra Allah harus menderita demikian keji, dan itu dilaksanakan dengan rela, setia kepada maksud hati Allah. Allah Putra rela menderita, pun kalau harus mati disalib, pun kalau harus dikubur di kuburan orang, Dia rela. Tetapi kematiannya bukan untuk selamanya. Allah tidak menghendaki putranya mati dan selesai, karena Dia menjadi wahyu yang terakhir, pemberitahuan Allah kepada manusia. Inilah yang akan terjadi. Hidup mengalahkan kematian karena kerahiman Allah. Yesus bangkit sebagai wahyu, sebagai pemberitahuan Allah kepada kita. Kehidupan akan mengalahkan kematian. Dengan rela Tuhan menebus manusia, pun kalau penebusan itu harus dijalankannya dengan sengsara sampai pada kematian. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kebangkitan, dengan pemberitahuan Allah kepada kita mengenai kehidupan yang akan datang,
yang akan kita peroleh di dalam model kehidupan putranya, seakan-akan Putra Allah itu mengatakan kepada kita, ayo berjalanlah di dalam diriku, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku tahu tujuan hidup manusia, aku tahu di mana akhirnya. Aku pergi kepada Bapa, dalam Injil Yohanes dikatakan, untuk menyiapkan tempat bagimu. Di sana ada begitu banyak tempat. Kalau tidak, aku akan mengatakan kepadamu. Tuhan seakan-akan, ayo bersamaku dan engkau akan selamat. Mari kita meneguhkan iman itu. Wahyu Allah kepada kita, pemberitahuan Allah kepada kita, mari kita camkan, kita resapkan, kita patenkan dalam hati kita, menjadi iman yang penuh pengharapan, menjadi milik kita untuk mendapatkan warisan kehidupan seperti kehidupan yang dimiliki oleh putranya. Penderitaan sebesar apapun di dunia ini pun, kalau itu hanya kecil juga, bukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang utama adalah kebaikan. Hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan, tak terpisahkan untuk selama-lamanya. Karena sejak awal Allah berencana dengan menghembuskan roh-Nya sendiri menjadi bagian hidup kita, kita diharapkan akan menjadi bagian dari hidup Allah yang tak terpisahkan. Suster Norberta telah mengimani wahyu Allah itu, mengikutinya dengan setia, dan kini akan menerima ganjaran dari imannya. Selamat jalan, Suster Norberta, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Tuhan telah memanggil saudari kita, Suster Norberta. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Bangkit hidup, siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudari kita Suster Norberta kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha
kuasa kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui putramu Yesus Kristus. Hambamu Suster Norberta telah Kau panggil menghadapmu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hambamu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskan segala tumpuan kaki sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkat ini, dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kita diundang berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Bapa yang Maha Rahim, karuniakanlah kehidupan kekal bagi semua yang telah meninggal, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, dan segenap umat beriman, terutama saudari kami, Suster Norberta FCH, yang berbaring di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami alami selama bersama Suster Norberta. Dari teladan hidupnya, kami boleh menimba banyak nilai hidup, kebaikan, kerendahan hati, kesederhanaan, kesetiaan pada panggilan yang nyata dalam doa dan karya, yang semua itu dihayati dengan penuh kegembiraan. Semoga semangat yang hidup dalam diri hamba-Mu, Suster Norberta, menyemangati hidup kami, para Suster Santo Fransiskus Caritas, dalam tugas perutusan, meneruskan karya kasih-Mu di tengah dunia. Dan semoga Suster Norberta, Engkau anugerahi kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala penghiburan, kami berdoa untuk keluarga Suster Norberta. Anugerahkanlah bagi mereka rahmat penghiburan dan ketabahan atas kepergian hamba-Mu Suster Norberta. Semoga dengan peristiwa ini iman mereka semakin Engkau teguhkan, sehingga mereka mampu menerima dan bersyukur atas segala rencana-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber hidup kami mohon berkat-Mu untuk karya-karya kongregasi yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga dalam berbagi kesulitan dan tantangan, kami semakin berserah kepada-Mu. Anugerahilah kami kekuatan iman, pengharapan yang teguh dan kerendahan hati, hingga kami melayani Engkau dengan saling menopang satu sama lain. Persatukanlah kami dalam ikatan persaudaraan sejati, hingga dalam keadaan apapun kami mampu menampakkan belas kasih dan kemurahan hati-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa sumber kehidupan bagi kami, Engkau senantiasa menyertai peziarahan hidup kami. Kami berdoa bagi semua umat-Mu yang hadir di sini. Semoga Engkau selalu memimpin kami, supaya kami semakin mencintai Putra-Mu dan semakin tekun menghayati sabdanya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi tabah dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini, dan dengan rendah hati mewujudkan kerajaan damai di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami semua tanpa kecuali memerlukan bantuan dan perlindungan-Mu.
Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, roti dan anggur ini kami unjukkan bagi arwah saudari kami, Suster Norberta. Bersihkanlah ia dari segala dosa dengan darah Kristus Putramu,
Semoga Dia yang telah kau mandikan dengan air pembaptisan, tetap kau sucikan berkat kemurahan belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami ungkapkan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Suster Norberta, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang diperkenankan menerima komuni suci adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik dan tidak terkena halangan hukum gereja.
Hatiku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu mewariskan tubuhnya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami. Sudilah kiranya menghantar saudari kami, Suster Norberta, ke perjamuan kudus yang kekal di surga, dan hantarkan sepanjang segala masa. Amin. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Monsinyur Harun, kepada Romo Pit, dan juga kepada Romo Suparman yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para Romo yang turut hadir, kepada seluruh petugas liturgi pada perayaan misa pada hari ini, kepada keluarga besar Suster Norberta, kepada seluruh umat yang turut hadir dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari perwakilan keluarga Suster Norberta yang akan diwakilkan oleh Romo Pit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari pemimpin umum kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, Suster Maria Patricia FCH. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Romo Pit dan juga kepada Suster Patris. Terima kasih Suster atas kesempatan ini. Saya akan mewakili keluarga Suster Norberta yang mereka duduk ada di tengah ini. Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang kami cintai, juga Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Emeritus kita yang juga kami sayangi. Yang pertama-tama kami keluarga besar lebih-lebih hari ini berterima kasih kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang berkenan memberkati juga menghantar saudari kita, saudari kami yang tercinta, Suster Norberta. Juga kepada Romo Suparman yang berkenan mendampingi, tentu kepada Monsinyur Aloysius Sudarso yang saya dengar sebenarnya mau langsung pertemuan di Jakarta dari Kupang, tapi ternyata juga pulang sehingga bisa bersama dalam perayaan ini, juga para Romo. Terima kasih juga kepada Romo-Romo yang 2 malam yang lalu merayakan Ekaristi untuk mohon berkat bagi saudari kita Suster Norberta, Romo Gono, dan tadi malam mungkin Romo Vikjen, Romo Kris, dan tentu kepada semua pelayat yang berkenan hadir dari sejak meninggalnya sampai hari ini, dan juga bahkan ketika merawat dari sakit sampai hari ini. Dan secara istimewa kami keluarga besar berterima kasih kepada pemimpin umum Suster Patricia, tentu dengan pemimpin umum dari dulu sampai sekarang yang telah berkenan menerima saudari kami, dulu aslinya Mijem ya, dan menjadi Suster Norberta yang bahkan beliau menjadi suster itu saya belum lahir, dan saya juga baru bertemu beliau ketika masuk seminari pada tahun 77-an, begitulah saya baru kenalan bahwa ternyata punya saudara dari Jawa. Dan tadi dalam perkenalan di depan sudah disebut, sebetulnya kalau saya lihat dari Mbak Narsih itu bukan hanya 5 tapi 6. Tadi ketika suster membacakan ada 1 nama, Sugir, walaupun saya juga belum pernah jumpa. Jadi yang pertama Ginem,
kedua Ngadinem, sepertinya ini marga begitu. Kemudian Suster Nurberta ini juga Mijem, ada M-nya. Lalu Sugeng, Sugir, dan Sunarsih. Jadi mereka ini dari anak-anak dari Bapak lupa saya. Itu yang pertama Ahmad Juri, ya saya lupa karena jumpa baru sekali. Ahmad Juri itu anak yang pertama ya dari Simba, lalu Simbo saya itu yang terakhir, sehingga antara Suster Nur dan saya itu sepupuan dari yang teratas dan saya yang paling bawah. Dan yang ada di sini ini saudari-saudara yang ada di Sumatera, karena yang dari Jawa tidak sempat datang. Akhirnya saya ingin mengatakan beberapa hal tentang Suster Nur, karena sejak saya berkenalan bahwa beliau adalah saudari saya juga, saya mulai banyak berbicara, curhat, bahkan boleh saya katakan sebagai ibu rohani saya. Yang satu peristiwa yang selalu saya kenang itu ketika saya harus memutuskan setelah tamat retorika di Palembang mau kemana saya, mau menjadi biarawan atau menjadi imam. Dan kala itu yang ada dalam benak saya bahwa menjadi imam itu hanyalah SCY, saya tidak kenal yang lain. Walaupun di paroki saya ada map dari Prancis, saya pikir juga SCY kala itu. Maklum orang desa kan, taunya ya Romo Londo kabeh, Prancis pun ya diomong Londo, dan semua SCY. Tapi rupanya ketika kelas 4 itu, Romo Kulvenbach, rektor kala itu, sharing tentang panggilan hidup dalam menggereja. Ada hidup kontemplatif, ada biarawan aktif, dan juga ada yang hanya imam. Maka saya bingung mau kemana. Saya kala itu bertanya dengan Romo Dwijo Wandowo, projo pertama di Tanjung Karang, diberi referensi banyak sekali, yang buku-bukunya dicari sulit. Dan saya kepada Romo Sidik Joyo, dulu projo Palembang, saya datang dan juga berbicara. Nah, kamu ingin jadi apa? Jadi Romo. Romo itu ya projo, begitulah. Maka saya akhirnya tidak tahu apa itu projo, apa itu SCY dan yang lain, tapi saya memilih menjadi imam. Rupanya pilihan saya itu menjadi reaksi yang macam-macam dari saudari-saudara saya, bahkan yang suster. Maka dalam kebingungan itu, karena saya memang sangat dekat dengan Suster Nurberta ini, saya datang. Saya ceritakan, lalu beliau hanya mengatakan, ora usah pusing, semua Romo itu sama. Yang penting jadilah nanti Romo yang baik. Hanya itu. Dan itulah yang akhirnya meneguhkan saya untuk menjadi imam diosesan Kuskupan Tanjung Karang. Karena beliau ini. Dan dalam perjalanan waktu juga selalu berkomunikasi dengan beliau. Kalau saya tidak yang curhat, bahkan beliau juga curhat. Bahkan ketika sakit, waktu itu kalau tidak salah kanker otak atau apa, itu pun banyak bercerita bagaimana rasanya menderita sakitnya, tapi juga dalam kebersamaan dengan yang lain. Tapi waktu itu karena sepertinya ada kesan saya itu sakit tapi tidak berani terbuka dengan pimpinan dan sebagainya. Takut nanti disalahkan, takut kok lenjeh manja begitu. Takut seperti itu, suster. Maka saya katakan, suster, ya manusia itu memang pasti ada kelemahan, tapi ketika suster terbuka akan diambil tindakan yang terbaik. Dan bahkan saya dengar pada sakit pertama, Monsinyur Darso juga terlibat untuk menyemangati bahkan mengantar ke rumah sakit. Tentu kami juga berterima kasih kepada Monsinyur Sudarso yang memang kami sama-sama dari negara Klepu itu, sehingga memang kalau dekat itu ya masuk akal lah seperti itu. Seperti itu yang bisa saya katakan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Uskup, para Romo, dan pasti dokter dan perawat yang mendampingi suster ini sejak dahulu. Bahkan kalau kita ingat suster ini tahun-tahun itu kan di ruang Elizabeth, maka kenalan beliau itu banyak Romo, frater, dan banyak orang yang semuanya pasti sangat mendukung suster ini.
Kami sampaikan terima kasih kepada semuanya, dan semua kebaikan saudari-saudara pastilah akan mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih. Yang terhormat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Monsinyur Aloysius Sudarso, Romo Andreas Suparman, Romo Pit Yunanto, para romo, frater, suster, bruder, dan seluruh umat, khususnya keluarga besar Suster Norberta yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, baik secara offline maupun mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Harun, Romo Parman, dan Romo Pit yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi dan memberkati saudari kami ini. Semoga ini menjadi jalan yang terang dan kami percaya surga terbuka baginya. Izinkan kami menyapa secara khusus kepada keluarga besar Suster Norberta dalam perayaan Ekaristi ini ataupun keluarga di rumah masing-masing. Atas nama kongregasi kami mengucap limpah terima kasih atas persembahan anak, adik, bagian dari keluarga untuk Gereja Kudus Allah melalui kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Gadis kecil dari Klepu yang ikut ke Palembang memenuhi panggilan Tuhan, merasakan, mengalami hidup sebagai Suster Santo Fransiskus Caritas bersama dengan para suster pendahulu, para suster pionir, teman angkatan, dan kita semua yang hadir di sini maupun di komunitas masing-masing. Keluarga Suster Norberta yang kami kasihi, bahkan sampai detik terakhir keluarga ada di sampingnya. Menjadi dukungan yang sangat besar untuk suster kami dan untuk keluarga besar kongregasi. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tentu saja kami tidak dapat menyebutkan satu persatu atas dukungan, doa, serta segala bentuk cinta dan perhatian, baik langsung maupun tidak langsung kepada saudari kami Suster Norberta, mulai dari pendidikan, pembinaan hidup membiara, pengabdian dalam karya, sampai masa purna bakti. Banyak relasi kerjasama dengan para dokter, Prof. Hardi juga ada di sini, para perawat, karyawan yang selama ini bersama dengan beliau, dan tentu saja kami menyaksikan penuh dalam semangat Caritas. Terima kasih juga untuk komunitas Santa Ana yang menjadi komunitas tempat Suster Norberta tinggal akhir-akhir ini dan di tahun-tahun belakangan ini, bersama dengan para suster menikmati masa lansianya. Atas semua perhatian, kasih, perawatan selama Suster Norberta sakit semasa hidupnya. Tidak lupa juga untuk mbak-mbak biara yang terus-menerus siang dan malam menemani Suster Norberta, membantu apa saja yang dibutuhkan oleh Suster Norberta. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Juga kepada Yayasan Rumah Sakit Caritas, direksi, staf, dan seluruh karyawan Caritas Hospital Palembang yang setia merawat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudari kami.
Seluruh bentuk pelayanan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para suster sekongregasi, para imam, para suster yang telah memberikan seluruh cinta dan kasihnya kepada Suster Norberta, kepada Romo Wanto, Romo Surawan, Romo Gono, dan romo-romo yang lain yang mungkin berelasi Bapak pengakuan dan sangat dirindukan oleh Suster Norberta. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah datang untuk berkunjung selama masa hidupnya, selama sakit, menemani, bercerita, ikut dalam teguran, datang melayat untuk saudari kami Suster Norberta. Terima kasih juga untuk Romo Sigit dan tim dari Komsos Keuskupan Agung Palembang yang senantiasa setia untuk kita bersama, sehingga acara dan perayaan Ekaristi ini dapat terselenggara dan seluruh keluarga besar dapat mengikuti di rumah masing-masing. Pengalaman kami mengenal Suster Norberta, pantang menyerah, pekerja keras, konsisten, disiplin, pembersih, rajin berdoa. Beliau juga memiliki daya ingat yang baik, walaupun sudah lansia, mampu mengingat nama-nama para suster, juga tentu saja keluarga besarnya, dan begitu peduli kepada sesamanya. Suster Norberta menjadi teladan yang baik bagi kita semua. Seluruh kesaksian hidupnya menjadi inspirasi bagi kita yang tercermin dalam seluruh pengabdian dan pemberian dirinya. Kesaksiannya, kesabarannya dalam menanggung derita, dan selalu dipersatukan dalam doa-doanya, baik pribadi maupun bersama di kapel. Dan itu membuahkan anugerah yang besar. Yesus menerimanya. Tentu selama hidupnya, saudari kami Suster Norberta tetap memiliki kerapuhan, kelemahan, kesalahan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, romo, suster, dan seluruh undangan. Semoga ampun dan maaf dari saudara dan saudari sekalian makin membuka pintu lebar bertemu dengan Bapa di surga. Beliau senang sekali dengan lemper. Makanan kesukaannya lemper. Benar, suster-suster komunitas Santa Ana? Itulah hidupnya yang lempeng dan memper. Lempeng, lurus. Memper sebagai seorang suster. Semoga menginspirasi kita untuk mempeng dan memper. Mbak Nor yang terkasih, panggilan kesayangan adalah Mbak Nor. Terima kasih atas hidup suster yang sudah menjadi anugerah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya kepada Gereja Kudus melalui kehadiran dan pengabdiannya dalam Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Seluruh hidup suster menjadi pujian bagi nama Tuhan. Suster telah meminum piala itu bersama dengan Yesus sampai tetes terakhir dalam senyap, dalam lantunan kidung dan mazmur
yang didoakan oleh para suster di kapel ini dalam ibadat bersama. Seluruh hidup suster menjadi pujian bagi nama Tuhan. Yesus menyambutmu, dan sukacita suster sekarang sudah penuh dan utuh. Suster telah memilih hari yang tepat. Tentu Tuhan yang menyelenggarakan ini semua. Semoga suster terus menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dunia, para suster Karitas, keluarga besar, dan semua saja. Dan kami boleh meneladani sikap baik suster. Saudara-saudari yang terkasih, kami mengajak seluruh suster Karitas dan seluruh keluarga Fransiskan untuk melambungkan Gita Sang Surya yang selalu dilakukan oleh Bapa kami Santo Fransiskus Assisi, memuji Allah bahkan saat menjelang kematiannya. Kepada para suster dan seluruh keluarga Fransiskan diundang ke depan.
kami hormati Bapak Uskup, para romo, frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk kelancaran prosesi pemakaman ke makam Taman Getsemani, saya akan membacakan urutan prosesi dan para petugas. Urutan yang pertama, Misdinar pembawa biruk. Urutan kedua, Misdinar pembawa salib. Urutan ketiga, Misdinar pembawa lilin dan air suci. Kemudian romo yang akan memimpin ibadat pemakaman di Taman Getsemani. Kemudian para suster untuk Mazmur ratapan. Kemudian pembawa foto Suster Maria Norberta yang diwakilkan oleh Aurel. Kemudian pembawa bunga tabur dan tanah, yaitu Suster Angelina, Suster Anet, Suster Silviana, Suster Giovanni, Suster Imelda, dan Suster Edith. Kemudian pembawa karangan bunga. Untuk karangan bunga dibagi dua. 3 karangan bunga akan dibawakan oleh keluarga. Karangan bunga pertama, Ibu Ari dan suami. Karangan bunga kedua, Ibu Dina dan suami. Karangan bunga yang ketiga, Ibu Berta dan suami. Kemudian karangan bunga keempat sampai karangan bunga ketujuh dibawakan oleh para suster Karitas. Karangan bunga keempat, Suster Stefani dan Suster Gisela. Karangan bunga yang kelima, Suster Gerarda dan Suster Tadea. Karangan bunga yang keenam, Suster Ambrosia dan Suster Arsenia. Dan karangan bunga yang ketujuh, Suster Yanita dan Suster Getridin. Urutan selanjutnya, peti jenazah dan juga DPU. Selanjutnya keluarga besar Suster Norberta. Setelah keluarga besar diikuti oleh para suster serta seluruh umat yang hadir. Untuk semua petugas yang disebutkan tadi, mohon bersiap di depan kapel setelah lagu penutup. Setelah lagu penutup selesai, untuk anggota KOR dimohon untuk mendahului menuju makam ke Taman Getsemani untuk menyambut kedatangan jenazah dengan nyanyian. Setelah pemakaman di Taman Getsemani, semua yang hadir diundang untuk santap bersama di kapel Aula Biara. Sekarang marilah kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan dari Bapak Uskup. Pertama-tama saya juga mengucapkan bela duka atas nama pribadi, atas nama para imam, atas nama umat Allah Uskupan Agung Palembang yang pernah dirawat oleh Suster Norberta. Ucapan bela duka untuk kongregasi Karitas dan keluarga besar Suster Norberta. Yang kedua, pastilah berterima kasih atas semua pemberian diri Suster Norberta untuk semua orang yang pernah dirawat oleh beliau, terutama para imam dan umat Allah. Upacara di makam akan dipimpin oleh Romo Blit. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan, semua orang yang kita kasih, Suster Norberta, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, haleluya, haleluya.
persiapan. Maju, jalan. Mohon maaf, mau pasang ini dulu untuk streaming ya, Romo gitu. ya? Di stola tidak apa-apa? Boleh. Sudah, Romo. Oke, makasih.
Saudari-saudara yang terkasih, saudari kita Suster Norberta telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta kita semua, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudari kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal-usul dan tujuan hidup kami. Saudari kami, Suster Norberta, telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Ia telah mati, namun ia tetap hidup bagi-Mu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Kini kami telah berada di makam tempat saudari kami ini akan dibaringkan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia, dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan bacaan singkat dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu, Suster Norberta, yang beristirahat dalam kedamaian-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putra-Mu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui pembaptisan, kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudari kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Semoga Allah menguduskan saudari kita ini dengan doa-doa kita, boleh mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa.
mohon. Saudari Suster Norberta, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, "Setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudari kita ini dalam kebangkitan mulia. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Saudari Suster Norberta yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda ini, kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus,
Santa Maria Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, kita akhiri doa-doa kita untuk mengantar saudari kita, Suster Maria Norberta, ke peristirahatan terakhir dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, berilah ia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Dan semoga dalam meneruskan tugas pengabdian kita semua dibantu oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatosa ibu yang kung tansah Kanjeng Ratu ing swarga amba sumatrasanyo Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono nadyan mana ketara dipun godha setan nanging patos engetnyo wonten pitulungan yen Sang Putri Maria mangsa teka anilar Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono. Saudara sekalian, dengan ini upacara pemakaman saudari kita, Suster Maria Norberta, telah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Kami mengaturkan terima kasih kepada Romo-Pit yang telah mengantar peringatan terakhir, Bapak Uskup, para imam, para suster dan saudara-saudari sekalian. Kembali kami mengundang untuk makan siang.